Tidak hanya adat dan budaya saja yang menjadi daya pikat Tanjung Pinang. Namun, kulinernya pun juga sangat menarik dan mempunyai ciri khas tersendiri untuk dinikmati. Salah satunya, makanan otak-otak yang merupakan makanan khas Melayu Kepulauan Riau. Wah, ini dia nih otak-otak. Bu, ini rasa apa, Bu? Ada ikan, ada sotong. Oke, saya cobain satu boleh? Satunya 1.000 loh, Bang. Wah, Ya, kalau satu kotak belinya ada 5, ada bonusnya 5. oke. Yang ini rasa sotong ya, Bu ya? Enak, Bu. Setelah kita keluar dari pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang, banyak kita jumpai pedagang yang menjajakan jajanannya di sekitar pelabuhan. Nah, salah satunya ini, otak-otak yang terbuat dari bahan ikan, biasanya dari ikan tenggiri dan juga dari bahan dasar sotong yang dimasak dengan bumbu khas. Di Tanjung Pinang, makanan otak-otak sangat mudah Anda temui. Selain di sekitar pelabuhan, juga dapat Anda temui di pelataran yang berada di pasar tradisional Kota Tanjung Pinang. Nah, di sini rata-rata penjual makanan otak-otak merupakan pedagang lama yang sudah dikenal oleh masyarakat Tanjung Pinang. Salah satunya Pak Sugianto, atau para pembeli biasa memanggilnya Koko. Makanan otak-otak buatan Pak Sugianto memiliki rasa yang khas sehingga banyak wisatawan yang menjadikan makanan otak-otak buatan Pak Sugianto sebagai oleh-oleh. Sambil menikmati suasana Kota Tanjung Pinang, mau cari yang jual otak-otak lagi deh. Bang, otak-otak rasa apa ini? Ini yang pedas ikan campur sotong, kemudian yang ikan aja nggak pedas putih warnanya. Oke, bolehlah pesan, saya mau ke dalam dulu ya. Mau 5 aja. Oke. Keahlian membuat makanan otak-otak didapat Pak Sugianto dari saudaranya yang sudah menjual makanan otak-otak sejak tahun 90-an. Hingga akhirnya pada tahun 2014, Pak Sugianto membuka sendiri usaha makanan otak-otak. Tentunya dengan resep atau bumbu yang berbeda dari penjual lainnya. Sejak mulai tahun 2014, saya udah mulai usaha ini dan saya belajar kemarin dari saudara. Itu dari tahun 2006. Habis itu saya tertarik dengan usaha ini karena banyak yang minat dengan otak-otak. Kemudian kan banyak dari Pulau, Batam, Pekanbaru, Tanjung Balai, Tanjung Batu, semua permintaan khas Tanjung Pinang itu adalah otak-otak. Jadi dari situlah saya tertarik dengan otak-otak. Karena sekarang kita masih ada 2 rasa. Yang pedas ikan campur sotong. Kemudian ada yang request dia pedas ikan aja, dia tak mau sotong karena alergi. Kemudian yang putih yang tadi lah yang nggak pedas itu ikan juga. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sangat berpengaruh terhadap usaha makanan otak-otak Pak Sugianto. Sebelum pandemi, biasanya dalam sehari minimal harus menyiapkan 100 piece makanan otak-otak. Bahkan pada akhir pekan pernah habis hingga 1000 piece. Namun saat ini, meskipun COVID-19 sudah melandai, usaha makanan otak-otak Pak Sugianto tidak menentu. Dan dirinya pun terkadang hanya membuat makanan otak-otak saat sudah ada pesanan. Nah, kalau sebelum COVID, omset saya mungkin satu hari bisa mencapai 500 piece sampai dengan 1000 kalau ada pesanan. Tapi setelah COVID, satu hari kadang bisa sama sekali tidak laku. Pernah sama sekali tidak laku, kemudian omset saya turun sampai 95%. Gitu. Jadi setelah COVID ini, penjualan saya mungkin tak stabil lagi, nggak seperti dulu. Umpamanya kita bisa dari weekend, holiday, satu hari kita bisa targetkan dari 500 sampai 1000 piece. Sekarang kita nggak bisa targetkan lagi. Sampai sekarang saat ini udah mulai normal kembali, tapi segitu-gitu juga lah. Paling satu hari kita standby hanya 100 dan 200 piece.
Itu aja untuk jual. Meskipun penjualan makanan otak-otak Pak Sugianto tidak seramai yang dulu, namun untuk rasa tetap tidak berbeda dengan bahan dari ikan dan sotong. Rasanya sayang kalau ke Tanjung Pinang tidak mencoba makanan otak-otak khas Tanjung Pinang. Iya, ini belum ada pesanan.